Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut memaparkan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Dr. Nyai Fitriani, Magister Biomedik, merupakan salah seorang dosen di Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi kuliah yang saya ampu di Prodi Kedokteran, yaitu farmakologi pada kasus kegawat daruratan. Materi kuliah ini merupakan materi kuliah wajib Prodi pada mata kuliah atau blok trauma dan kegawat daruratan medik yang terdiri dari 7 SKS dan pada semester 7, yaitu semester akhir dari Prodi Kedokteran. Diharapkan materi kuliah ini dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui obat-obatan pada kasus kegawat daruratan seperti antipsikotik, anti kejang, anti rabies, anti bisa ular, anti tetanus, dan juga kegawat daruratan pada mata dan kardiovaskuler. Sehingga nantinya pengetahuan ini akan digunakan pada saat mahasiswa melanjutkan ke prodi profesi dokter atau kepanitiaan klinik. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Nah, apa yang dimaksud dengan DIA? Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah pada CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan deteksi dan juga penata laksanaan baik itu farmakologi, non-farmakologi pada kasus trauma dan juga non-trauma dengan kondisi kegawat daruratan. Dan juga CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu melakukan dalam menentukan tata laksana pasien dengan kondisi trauma dan juga non-trauma dengan kegawat daruratan. Adapun kemampuan akhir atau sub CPMK ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan farmakologi pada kasus gawat darurat medik. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah sikap, kedua keterampilan khusus, ketiga keterampilan umum, dan yang keempat adalah pengetahuan. Di mana yang mencakup tentang sikap terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Sikap yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, untuk keterampilan yang khusus mencakup tentang mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur. Kemampuan untuk keterampilan khusus selanjutnya, mahasiswa akan mampu melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, norma, dan juga etika kedokteran. Kemudian, untuk pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu menentukan obat yang akan digunakan pada kasus kegawat daruratan. Dan untuk pengetahuan kedua adalah mampu menjelaskan bagaimana farmakokinetik dan juga farmakodinamik dari obat tersebut, serta nanti mampu menjelaskan bagaimana penggunaan terapi farmakologi pada kasus kegawat daruratan. Itulah model delivery yang saya sampaikan di dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan juga dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas adalah System Student Learning Center atau kita kenal dengan istilah SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga nanti peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan juga inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem LSC dalam pembelajaran saya terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua adalah small group discussion atau kita kenal dengan diskusi yang kami lakukan dalam kegiatan tutorial. Dengan metode ini, materi pembelajaran akan betul-betul melibatkan antara kelompok siswa atau kelompok siswa dan juga pengajar untuk dapat menganalisis, menggali, dan juga memperdebatkan topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu hangat saat ini.
Kemudian yang ketiga adalah self-directing learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas kepada siswa seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan. Untuk presensi kehadiran, nanti mahasiswa akan mengisi absen kelas melalui Google Form dan juga mengunduh materi perkuliahan melalui Google Drive. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan di dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif di dalam menerima materi pembelajaran. Nah, pada akhir perkuliahan saya akan memberikan kembali kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Indikator penilaian yang saya gunakan di dalam perkuliahan yaitu memberikan post-test untuk mengetahui batas pengetahuan mahasiswa mengenai materi yang telah saya sampaikan. Saya juga memberikan tugas di akhir perkuliahan yang nantinya dikumpul melalui email pribadi saya. Indikator penilaian untuk blok atau mata kuliah ini telah disusun oleh Unit Pendidikan Kedokteran dengan bobot ujian multiple choice question 35%, OSOKA 25%, ujian LKK 20%, tugas pengenalan profesi 5%, dan juga proses tutorial dan juga latihan keterampilan klinik masing-masing 10%. Nah, hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan itu secara transparan dan juga objektif. Sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah yang saya lakukan yang terdiri dari delivery, aspek interaction, dan juga aspek asesmen yang sering kita singkat dengan DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah farmakologi untuk kasus kegawat dauratan ya. Kalau mau dibilang kegawat dauratan itu banyak banget ya. Nggak cukup slide kuliahnya cuma atas satu kali pertemuan tuh nggak cukup. Jadi di sini ada beberapa yang nanti saya singgung aja terkait kasus yang memang banyak kita temukan di lapangan ya. Atau adik-adik nanti banyak ketemu kasusnya di rumah sakit atau di pusat fasilitas pelayanan primer ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, coba Rehan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Izin dok, marilah teman-teman sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, terima kasih pada Rehan. Nah, adik-adik sudah absen belum semuanya di Google Form yang sudah dibagikan sama admin akademik? Sudah dokter. Sudah dok. Oh sudah, oke. Untuk materi kuliah kita hari ini, apakah sudah diunduh dari Google Drive angkatan? Sudah dokter. Oh sudah ya, oke. Sudah dibaca juga ya? Sudah juga dok. Ya. Oke, syukur alhamdulillah. Artinya materi kita hari ini insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami oleh adik-adik sekalian. Oke, kita mulai aja sasaran pembelajaran. Jadi untuk sasaran pembelajarannya, adik-adik nanti di sini kita bahas lagi, ngulang lagi sebenarnya ya. Ada yang baru, ada yang lama. Kayak kasus antipsikotik juga udah disinggung di blok 14, ya anti kejang, konvulsi juga sudah disinggung, kegawat dauratan kalau yang terkait sama kardiovaskuler, kayak epinefrin, dobutamin, dopamin itu sudah tersinggung juga di blok 10 ya. Tetanus juga sama tuh, udah dibahas di blok 9. Jadi yang baru banget itu mungkin yang anti rabies sama anti bisa ular ya. Kemudian nanti kita bahas juga bagaimana farmakokinetik, farmakodinamiknya, kemudian bagaimana penggunaannya pada kasus. Oke, ada yang masih ingat dari kuliah kita yang blok sebelumnya, obat apa aja sih yang termasuk ke dalam obat golongan obat benzodiazepin? Coba. Izin dokter, izin menjawab dok. Ya, ya, ya Nova. Jadi
Obat yang termasuk ke dalam golongan benzodiazepin itu ada diazepam, nitrazepam, clonazepam, sama lorazepam, Dok. Oke, bagus Nora. Oke, sekarang, nah dari obat yang disebutkan Nora tadi nih, yang paling sering digunakan sebagai obat antikonvulsif pada saat terjadi serangan apa kira-kira? Siapa yang bisa? Izin dokter, diazepam dok. Ya, oke, diazepam ya. Oke, bagus sekali. Nanti kita langsung bisa mulai untuk perkuliahan kita hari ini ya. Ya, jadi untuk obat antikonvulsan atau benzodiazepin ya. Mungkin adik-adik juga udah pasti ini ya, ingat juga bahwa benzodiazepin atau diazepam itu yang kita tahu bahwa dia adalah salah satu obat hipnotik sedatif ya dari golongan benzodiazepin. Nah, diazepam ini dia apa ya, sedikit interaksinya dengan obat lain. Kemudian dalam proses dia menekan pernafasan juga lebih sedikit, kemudian juga penyalahgunaannya itu cenderung lebih sedikit juga ya untuk kasusnya. Kemudian efek dari diazepam ini sebenarnya dia ada dua ya. Ada yang ke sistem syaraf pusat, ada yang ke perifer. Nah, kalau yang utamanya itu adalah di sistem syaraf pusat. Jadi dia punya efek sedasi ya, punya efek hipnosis, bisa sebagai relaksasi otot. Pada kasus-kasus kadang bisa digunakan untuk mengurangi ansietas, kecemasan. Kemudian pada kasus amnesia anterograde itu juga bisa dipakai, dan yang paling umum kita pakai adalah sebagai antikonvulsan ya. Bahkan ada untuk sebagai obat penenang, kadang untuk kasus yang kurang tidur, kadang bisa beberapa itu diberikan diazepam. Dan untuk efek dia di perifer, dia punya efek sebagai vasodilatasi koroner dan juga memblokade dari neuromuskular. Nggak bisa next. Nah, kerja dari benzodiazepam ini utamanya itu mana ya? Ini kelewat. Nah, jadi kita tahu bahwa si benzodiazepam ini utamanya dia punya kerja kalau dia punya interaksi dengan reseptor penghambat neurotransmitter yang kita tahu ya, yang diaktifkan oleh yang namanya GABA, asam gamma aminobutirat ya. Nah, itu adalah GABA. Jadi dia kerjanya hanya pada si reseptor GABA-A. Kita tahu bahwa reseptor GABA itu kan ada dua ya, ada reseptor GABA-A, ada yang reseptor GABA-B ya, ada dua subtipenya. Nah, si reseptor GABA-A ini dia berperan pada sebagian besar neurotransmitter yang ada di sistem syaraf pusat ya. Jadi si benzodiazepam ini dia bisa mengaktifkan, bagaimana dia bisa mengaktifkan reseptor GABA-A itu, si benzodiazepam itu butuh yang namanya GABA. GABA ini sebagai neurotransmitter yang kerjanya sebagai inhibitori ya. Kemudian GABA ini kemudian yang sudah diaktifkan ya, kan tadi kan benzodiazepam dia bisa baru bisa kerja kalau dia mengaktifkan GABA. Jadi GABA yang sudah mengaktifkan reseptor GABA ini nanti dia akan bisa meningkatkan yang namanya permeabilitas membran ya, sehingga terbukalah ion kloridanya. Jadi ada perpindahan ion klorida yang nanti akan menyebabkan yang namanya hiperpolarisasi ya. Dia menstabilkan juga membran-membran yang ada di neural ya. Nah, yang inilah nanti dia akan menyebabkan yang namanya peningkatan aktivitas GABA, kemudian dia punyalah efek yang tadi, efek sedasi, untuk relaksasi otot, bisa untuk menginduksi daripada tadi ya, salah satu bisa untuk kasus susah tidur ya, nah, bisa menginduksi tidur, bisa untuk anestesi juga, bahkan bisa untuk kasus yang amnesia. Nah, kita lihat sini bahwa jadi dia punya waktu paru yang panjang ya, sehingga makanya dia dipakai sebagai obat antikonvulsan ya. Nah, penggunaannya itu dia diberikan secara IV dan juga bisa ada yang diberikan secara rektal. Jadi bentuknya itu ada yang vial, ada yang bentuknya suppositoria ya.
Nah, dia punya efektivitas mengatasi kejang, terutama untuk kasus-kasus yang status epileptikus ataupun tonik-klonik yang umum. Nah, untuk dosis, ya, dosis ini kalau pada orang dewasa dosisnya 0,2 mg per kilogram berat badan yang kita injeksi secara perlahan, ya, kemudian bisa diulang maksimal 20-30 mg per harinya. Kalau pada anak-anak kita mau kasih secara intravena pakai dosisnya 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan per hari, ya, maksimal dalam sehari itu 10 mg. Atau kalau ada yang mau pakai secara rektal, pakai yang dosisnya 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Atau kalau mudahnya ambil aja lah ya tengah-tengah 0,5 ya, 0,5 biar mudah kan, sama aja ya. Kita ambil yang IV-nya yang paling tinggi ya, rektalnya. Kalau lupa ya, kadang kan ada yang beberapa, oh kalau berat badan kurang dari 10 mg itu langsung aja nih pakai yang 5 mg atau yang lebih dari 10 mg pakai yang 10 mg karena sediaan untuk secara rektal supositoria itu juga ada dua ya, ada yang 5 mg sama 10 mg. Kemudian, nah udah ya, jadi saya itu cuma menyinggung aja ya. Yang paling penting itu kan tata laksananya sebagai antikonvulsannya ya, sudah disinggung juga di blok 9 ya. Nah, yang ini apa ilmu baru itu mungkin adik-adik tentang serum anti bisa ular ya. Jadi kasus gigitan ular itu sebenarnya salah satu penyebab utama terjadinya yang namanya mortalitas maupun morbiditas di negara-negara tropis, khususnya di negara kita Asia Tenggara ya. Sampai saat ini itu ada 300 spesies ya, ada 300 spesies ular yang ada di dunia. Jadi banyak banget ya. 10%-nya itu adalah ular yang berbisa, beracun ya. Jadi hampir 300 ya, 300 spesiesnya adalah ular beracun. Nah, serum anti bisa ular atau istilahnya antivenom atau antivenin atau antivene itu sama aja ya. Jadi produk ini memang dibuat untuk mengobati kasus-kasus yang dengan gigitan ular berbisa ya. Bagaimana bisa dapat ya? Sebenarnya udah lama banget ya. Udah dari tahun 1800-an oleh Calmette, dia pertama kali untuk membuat yang namanya serum anti bisa ular ya, udah hampir seabad lebih lah ya, berarti ya udah lama. Jadi serum anti bisa ular ini didapatkan dari apa? Jadi memang dia diinjeksikan. Nah, diinjeksikan sejumlah kecil bisa ular itu ada yang ke kuda, ada yang ke domba, ada yang kemana lagi ya, ke ayam, ada yang ke kelinci juga. Nah, jadi diambil apanya? Antibodinya, ya. Nanti diambil antibodinya terhadap si bisa ular yang dimasukkan tadi ya, bisa ularnya. Nah, sampai saat ini serum anti bisa ular itu merupakan satu-satunya terapi yang paling efektif untuk kasus gigitan ular ya. Ada dua jenis anti bisa ular, antivenom yang monovalen, ada yang polivalen. Nah, yang monovalen ini berarti dia monospesifik ya, berarti dia memang khusus hanya satu jenis ular yang spesifik saja. Kira-kira nih, orang bisa tahu nggak? Dok, saya digigit ular. Ularnya apa? Nggak tahu kan? Pasti orang yang nggak hafal lah ya. Maksudnya, wah ini jenis ular apa? Nah ya, karena takutnya kalau kita kasih, wah ularnya ular kobra misalnya. Ya bagusnya memang harusnya dikasih obat antivenomnya yang monovalen untuk ular kobra. Tapi kan tidak semua orang paham, tidak semua orang tahu bahwa ini ularnya ular apa, taunya ularnya warna-warna ini, blang-blang-blang ya gitu ya, atau ularnya yang seperti apa. Makanya kalau di Indonesia itu yang paling banyak kita temukan adalah antivenom yang polivalen ya. Jadi antivenom polivalen itu dia antibodinya itu berasal dari beberapa jenis ular ya. Jadi kalau memang yakin banget, rasanya mungkin siapa itu yang terkenal yang ular itu siapa?
Ada yang ingat nggak? Panji, dokter. Nah, Panji ya, mungkin Panji aja yang tahu ya kan ya, ular-ularnya apa ya. Nah, jadi kalau monovalen itu dia menetralisirnya hanya untuk satu spesies ular saja, sedangkan kalau polivalen bisa untuk beberapa macam dari spesies ular. Nah, untuk apa namanya penggunaannya sendiri, serum antibisa ular yang monovalen itu tentunya dia akan lebih efektif ya ketimbang yang polivalen. Dia juga lebih sedikit efek sampingnya, tapi penggunaannya sendiri ya tadi kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi dengan tepat jenis ular apa sih yang menggigit si pasien ya. Kadang kan pasien ditemukan aja sudah tidak sadarkan diri ya, yang sedangkan keluarganya mungkin yang membawa nggak tahu ular apa yang tadi yang menggigit si keluarganya. Jadi ya nggak yakin lah pasti ya. Nah, jadi kalau kita yakin ya memang bagusnya monovalen. Tapi memang di Indonesia nggak ada bentuk yang monovalen ya. Cuma ada satu-satunya nih yang sesuai dengan gambar. Cuma sih kok nih lah ya serum antibisa ular yang polivalen ya, tulisannya polivalen. Jadi kalau kita tidak bisa mengidentifikasi ya tadi bagusnya kita pakainya serumnya yang polivalen ya. Karena memang sediaannya hanya ada satu itu saja. Salah. Nah, untuk indikasi pemberian serum antibisa ular ini bisa kita pertimbangkan ya sesuai tadi benefit dan resikonya ya. Kita kasihkan segera ya. Sudah tahu bahwa dia digigit ular, maka kita harus berikan segera setelah diindikasikan ya. Nah, apa indikasinya? Jadi ini nggak semuanya ya. Jadi ada beberapa yang saya baca itu bisa ada catat ya, bisa ada catat bahwa indikasinya siapa menurut si Robert dan siapa itu ya teman-teman ya si Oten ya. Robert sama Oten itu ya pemberian bisa ular itu sebenarnya tergantung ada 3 poinnya. Tergantung progresi lukanya, tergantung kedua derajat keparahannya ya, derajat keparahan lokal di area tempat luka gigitannya. Kemudian yang 3 abnormalitas dari terjadinya koagulasi sistemik. Nah, itu poin penting kita pertimbangan untuk pemberian antibisa ular ya. Kemudian ada lagi nggak ya? Nah, serum antibisa ular ini yang baik itu monovalen sama polivalen tuh sebenarnya ya punya efek samping semua ya, punya efek samping. Tapi untuk efek samping yang paling sering sekali terjadi itu adalah early anaphylactic reaction ya, biasanya itu reaksi hypersensitivitas ya. Kemudian bisa juga terjadi yang namanya serum sickness reaction, biasanya 1 sampai 12 hari, rata-rata dia 7 hari ya. Jadi pasiennya kadang kayak artalgia, demam, rash, hipotensi, atau gatal-gatal, pruritus. Ada beberapa kasus juga bisa terjadinya namanya bronkospasme. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ya efek sampingnya itu tergantung pertama tipe serum antibisa ularnya, kedua dosis yang kita berikan, ketiga rute dan cara pemberiannya. Nah, efek sampingnya itu tergantung dari 3 poin itu ya. Kontraindikasinya apa? Ya nggak ada kontraindikasi, kecuali memang pasien itu punya hipersensitivitas terhadap antiserum kuda. Ya biasanya nanti dia terhadap, karena kan tadi yang kita ambil bukan dari ini ya, antibodinya itu yang sengaja bisa ular itu disuntikkan pada beberapa binatang yang biasanya itu kuda ya. Jadi kalau dia sudah ada alergi dengan serum kuda, kayak anti tetanus itu kan ada yang dari serum kuda juga. Ya biasanya sama ya, jadi menyebabkan yang namanya hipersensitivitas ya sebaiknya nggak usah diberikan. Ya. Nah, sediaannya kalau yang jadi saya singgung juga ya, yang obat antivenom yang monovalen. Nah, monovalen itu nama serumnya itu adalah Polangatep ya. Polangatep itu ada jadi diproduksinya di daerah Sri Lanka sana ya, dari si
ular apa ya, Russell's fever gitu, nah kayak Russelli gitu ya. Nah, diambil dari situ. Sedangkan kalau yang antivenom yang polivalen itu dia berasal dari 4 spesies ular ya. Ankistrodon ya, Rhodostoma ular tanah, Najas putatik ular kobra ya, Bungarus fasciatus ular belang, sama satu lagi fenol. Jadi isinya itu antibodinya dari keempat jenis spesies ular ini ya. Sediaannya itu ampul ya, satu ampul itu isinya 5 mililiter ya, kecil ya. Nah, dosis pada apa namanya, pada dewasa maupun pada anak itu dosis awalnya itu 2 ampul. Jadi pemberian awalnya itu langsung diberikan 2 ampul antivenom, kemudian kita larutkan ke dalam larutan fisiologis, bisa pakai NaCl ya, pakai D5% ya, dextrosa 5% juga boleh ya. Nanti dititrasi. Kecepatannya itu 40 sampai 80 tetes per menit ya, dan ini biasanya habis dalam 30 menit saja ya. Kalau kita pakai titrasi kan lumayan cepat tuh, 40 sampai 80 tetes per menit ya, cepat banget. Jadi habis dalam 30 menit. Kalau keluhannya klinisnya itu masih berat, pasien bisa diulang kembali, diberikan 6 jam kemudian. Oke, nah dari sudah materi yang sudah saya kasih tentang antibisa ular ini, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Izin dokter. Oke, Saya itu sering silakan. dok melihat di berita-berita, masih banyak masyarakat yang melakukan pengikatan di daerah bekas gigitan ular dok. Nah, apakah itu sudah termasuk tindakan yang benar dok? Oke, bagus sekali pertanyaan. Jadi memang banyak apa namanya di masyarakat kita itu memahami bahwa kalau melakukan pertolongan pertama ketika mengalami gigitan ular itu adalah dengan cara mengikat di daerah bekas gigitan. Ya tujuannya mungkin masyarakat itu supaya bisa ularnya itu tidak menyebar ke seluruh tubuh ya. Tapi faktanya dari pakar toksikologi dan juga bisa ular sudah dijelaskan kalau kita mengikat daerah bekas gigitan ular itu dengan cara mengikat itu adalah tindakan yang kurang tepat ya, tindakannya tidak tepat. Karena apa? Sebenarnya tindakan ini tidaklah membantu ya, tidaklah membantu sama sekali. Jadi bisa ular itu akan tetap menyebar ke bagian tubuh kita yang lain. Nah, dengan kita mengikat bekas gigitan ular tadi sebenarnya justru akan terjadi suatu pembekuan darah ya. Jadi kalau ketemu di masyarakat mungkin kita pada ketemu kasusnya, jadi sebenarnya cara penanganan yang tepat itu adalah dengan cara membuat bagian tubuh yang terkena gigitan ular tadi benar-benar tidak bergerak atau dia imobilisasi ya. Tujuannya apa? Supaya menunda racun itu menjalar ke seluruh bagian tubuh ataupun nanti bisa merusak organ-organ yang lain. Seperti itu. Ada mau tanya lagi? Terima kasih dok. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu aja kuliahnya. Apakah ada yang mau ditanyakan, Dek? Belum ada dokter. Belum ada dokter. Oh, belum ada. Oke. Nah, di sini saya akan kasih tugas perorangan ya. Adik-adik silakan baca kembali dari literatur terkait dengan materi perkuliahan kita hari ini. Kemudian nanti adik-adik bikin ringkasannya. Nah, tugasnya ini nanti dikirimkan email pribadi saya. Emailnya sudah saya share ke ketua angkatan ya. Nanti minta tolong diinfokan ke teman-teman juga. Saya beri waktu untuk tugas ini 1 minggu ya. Oke, nah yang terakhir kita lakukan post test. Saya mau mulai sejauh mana pemahaman adik-adik dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Linknya sudah saya share ya, silakan. Ada waktu, ada 10 soal dengan waktu 10 menit. Oke, baik untuk kuliah farmakologi kita hari ini sudah akhir ya. Semoga adik-adik nanti bermanfaatnya untuk pas kepanitraan klinik juga nanti ya, ataupun pada saat setelah jadi dokter ya. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya.